Shalom young people, selamat datang kembali di Victorious Next Gen Online Service. Nah, shalom teman-teman, apa kabarnya semuanya? Aku harap semua kita dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan senantiasa, dan tetap senantiasa semangat di dalam Dia ya. Nah, pada hari ini aku mau sharing tentang satu topik yang berjudul menyerang kedangkalan. Ya, ayatnya ada di Lukas pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai dengan yang 6. Bacaan kita dari Lukas pasal kelima, ayat ketiga sampai dengan ayat ke-6. Sambil aku buka dan aku bacakan buat kita ya. Oke, jadi Lukas pasal 5 ayat 3 sampai 6. Firman Tuhan berkata demikian. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, Tuhan Yesus ya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ayat kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Oke, nah jadi dari ayat ketiga sampai ke-6 dari Lukas pasal kelima ini, ya, aku mau sharing tentang sekali lagi menyerang kedangkalan. Nah, menyerang kedangkalan ini berbicara tentang bagaimana Tuhan itu kalau bekerja dengan kita ya, Tuhan itu nggak mau cuma diam di tempat yang dangkal aja ya. Kalau dari cerita tentang Tuhan meminta Simon untuk menebarkan jalan di tempat yang dalam ini ya. Kenapa Tuhan sebelumnya menyuruh Simon untuk menolakkan perahu ke tempat yang dalam terlebih dahulu ya? Karena di tempat yang dalam itu ya tentu saja lebih banyak ikannya ya. Nah, tapi di balik itu semua, Tuhan itu suka membawa kita ke tempat yang dalam karena tempat yang dalam itu berbicara tentang dasar. Ya, kalau semakin dalam area lautan berarti kan dasarnya itu semakin besar ya, dari antara permukaan air sampai dengan dasarnya. Nah, kalau misalnya dasarnya sedemikian kuat, sedemikian dalam, itu juga berbicara tentang fondasi yang kuat. Karena begitu dalamnya ya, begitu dalamnya Tuhan minta kita untuk berjalan bersama Dia sehingga fondasi yang terbentuk untuk kita pun akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, kalau kita ngambil contoh lain ya, Simpson misalnya. Ya, tadi kan Simon, ini Simpson. Kita semua tahu bahwa Simpson di ceritanya itu diceritakan bahwa dia ditundukkan oleh Delila ya. Nah, tapi di balik itu juga kita belajar bahwa Simpson bisa ditundukkan oleh Delila karena ia dikalahkan oleh kedangkalannya sendiri, karena kurang pengenalan akan Tuhan. Sehingga ketika digoda oleh Delila sedemikian rupa, terus-menerus digoda sehingga akhirnya Simpson tunduk dan jatuh. Nah, kalau berbicara tentang kedangkalan, tentang menyerang kedangkalan kita harus mengerti bahwa Tuhan itu memanggil kita untuk hidup, ya, untuk menjalani hidup, tapi bukan hidup yang seenaknya, teman-teman, ya. Kita dimerdekakan Tuhan bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri atau orang lain. Kita dimerdekakan Tuhan karena ada satu tujuan. Karena ada tujuannya Tuhan yang Tuhan mau genapi melalui kita, ya. Nah, kita dipanggil sekali lagi untuk mengerjakan tujuan Tuhan. Nah, firman Tuhan di Galatia 5 ayat 13 bilang, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Ya, jadi sekali lagi dari ayat 13 di Galatia 5 ini
kita dipanggil bukan untuk hidup seenaknya. Kita dimerdekakan bukan untuk menjalani hidup yang semau-mau kita, tapi ada tujuannya Tuhan yang Tuhan mau genapi melalui kita. Tuhan mau kita sebagai mediumnya Tuhan, ya, untuk menyatakan karya keajaiban Dia di dunia ini. Ya, jadi kita adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan karyanya dan kuasanya di dunia ini. Nah, balik lagi tentang menyerang kedangkalan. Ya, kita hidup di zaman, ya teman-teman, di mana kita bisa mengetahui segala sesuatu itu dengan mudah. Ya, kalau kita mau cari tahu tentang apa, oke, Google, ask Google, Mbah Google gitu dibilangnya kan. Jadi kan kita apa-apa tanya Google. Jadi seakan-akan kita bisa tahu tentang banyak hal, tapi di sini pengetahuan kita dangkal. Karena ya kita cuma tahu dari apa yang Google bilang, bukan dari pemahaman kita sendiri. Beda ceritanya kalau misalnya kita kayak kita di sekolah, kita di tempat kuliah, kita belajar tentang satu hal di mana kita baca buku, kita cari referensi-referensi sehingga kita punya pengetahuan yang mendalam tentang hal yang kita pelajari. Beda kalau misalnya kita dari Google. Karena Google cuma kasih tahu piece of information yang kita mau tahu aja, tapi nggak secara mendalam, kecuali kita telah lebih lagi, ya teman-teman. Nah, jadi sekali lagi kita hidup di mana kita bisa mengetahui segala sesuatu dengan mudah, tapi dangkal. Nah, kalau kita nggak mengetahui segala sesuatu itu dengan deep, dengan dalam, ya, kita bisa-bisa jadi jadi lelucon gitu. Karena sekali lagi, kalau ditanya tentang topik yang kita omongin, tapi kita nggak mengerti secara mendalam. Ternyata kita ngobrol, ternyata lawan bicara kita adalah orang yang paham betul tentang topik yang kita omongin. Ya, itu bukankah kita akan menjadi malu gitu ibaratnya, menjadi lelucon tadi aku bilang ya. Nah, makanya sangat penting untuk kita punya pemahaman yang mendalam, sekali lagi untuk punya dasar yang dalam tentang segala sesuatu, terutama dasar pengenalan kita akan Tuhan, dasar perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, ya. Nah, sekali lagi, ya makanya itu tadi penting untuk kita punya dasar yang dalam, supaya bisa nggak sih kita evaluasi diri kita sendiri. Evaluasi diri kita sendiri secara spiritual. Apakah are we deep enough in our spiritual life? Atau kita masih shallow, atau kita masih dangkal sebetulnya, ya. So we need to evaluate ourselves. Apakah hubungan kita dengan Tuhan itu sudah demikian dalamnya sampai kita bisa bilang bahwa kita we are hidden with Christ. Kita tersembunyi bersama dengan Tuhan. Kita selalu berada di dalam lindungan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Ya, jadi evaluasi spiritual kita sedemikian rupa. Apakah kita masih dangkal atau kita sudah sampai ke level yang lebih dalam tentang pengenalan kita akan Tuhan? Ya. Nah, kalau berbicara mengenai perjalanan hidup kita sama Tuhan, tentunya nggak lepas dari yang namanya ujian-ujian. Nah, tapi sekali lagi kita janganlah menjadi gentar, kita jangan mundur kalau misalnya kita dihadapkan dengan ujian-ujian yang ada, teman-teman. Karena ujian-ujian ini justru membawa kita pada level pengenalan yang makin dalam pada Tuhan. Ya, sekali lagi, hidup kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang murid Tuhan Yesus, gak akan pernah lepas dari yang namanya ujian. Ya, jadi jangan terpengaruh kalau misalnya ada yang ngomong, kan hidupnya udah ikut Tuhan Yesus, kok masih ada kesusahan sih? Kok masih ada masalah? Oh iya, tentu saja. Kita hidup dengan Tuhan bukan berarti kita lepas dari masalah, tapi hidup dengan Tuhan kita dapat kekuatan untuk melewati masalah itu. Ya, malah aku bisa bilang bahwa kita harus bersyukur kalau kita masih hidup, kita masih memiliki ujian di dalam kehidupan kita. Karena itu berarti Tuhan masih peduli dengan perkembangan kita, pertumbuhan roh kita. Ya, teman-teman kan tahu pasti kan kalau misalnya monitor heartbeat monitor itu di rumah sakit. Kalau misalnya nggak ada pergerakan apa-apa, cuma datar aja, ya, itu kan tandanya seseorang sudah mati. Gitu.
Ya, tapi kalau masih ada naik turun, masih ada pergerakan, itu kan kita masih tahu bahwa seseorang itu hidup. Demikian juga kehidupan kita. Kalau kita masih mengalami ujian naik turun, itu berarti kita masih dalam fase pertumbuhan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kenapa orang itu bisa menjadi dangkal atau shallow? Orang bisa menjadi dangkal karena mereka melakukan sesuatu tanpa direnungkan terlebih dahulu. Ya, jadi main asal gerak aja, asal melakukan aja tanpa dipikir panjang terlebih dahulu. Padahal kita harus pikirin dalam segala sesuatu yang kita lakukan itu ada konsekuensinya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, kita harus merenungkan segala sesuatu yang kita lakukan. Demikian juga kehidupan spiritual kita. Renungkan firman Tuhan senantiasa. Baca dan renungkan, jangan cuma sekedar baca teman-teman, tapi benar-benar pahami, renungkan firman itu siang dan malam, ya, supaya di firman Tuhan bilang perjalananmu berhasil dan engkau beruntung. Ya. Nah, kalau kita mau menyerang kedangkalan, ya, jangan berkaca pada pengalaman kita sebelum-sebelumnya. Di Lukas 5 ayat 3-6 tadi, Petrus berkata kan, telah sepanjang malam kami bekerja mencari ikan. Nah, tapi ini kata-katanya teman-teman. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala, Tuhan. Nah, jadi di sini Petrus buang jauh-jauh semua pengalaman dia yang sebelum-sebelumnya, malam-malam sebelumnya di mana dia bekerja, dia buang semuanya karena Tuhan yang menyuruhnya. Ya, jadi kalau kita mau menyerang kedangkalan, jangan berkaca terus kepada masa lalu. Kita boleh belajar dari masa lalu, tapi jangan sampai stuck oleh masa lalu kita, teman-teman, ya. Makanya level itu yang harus kita capai, level seperti Petrus yang harus kita capai, di mana kita bisa bilang, Tuhan, udah sepanjang ini nih, udah sepanjang malam, udah sepanjang hari, aku melakukan sesuatu dengan cara ini, Tuhan. Tapi karena Tuhan meminta melakukan dengan cara yang lain, aku akan melakukannya. Level seperti itu yang harus kita yang harus kita tuju ya teman-teman ya, supaya perjalanan kehidupan kita semakin naik bersama dengan Tuhan. Nah, jadi sekali lagi dari cerita di Lukas 5 ayat 3-6 ini, ketika Tuhan Yesus meminta Petrus untuk menolakkan perahunya ke tempat yang dalam, untuk menjala ikan di tempat yang dalam ya, Tuhan berbicara bukan tentang kedalaman danau aja, tapi Tuhan juga berbicara tentang kedalaman hubungan bersama dengan Tuhan. Seberapa dalam Petrus percaya sama Tuhan untuk berani bertolak ke tempat yang dalam. Ketika sepanjang malam dia nggak mendapatkan ikan, seberapa berani Petrus percaya bahwa ketika Tuhan yang menyuruh ini, oke Tuhan, karena Engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala Tuhan. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kita harus berani untuk menyerang kedangkalan kita, karena waktu kita tidak mau menyerang kedangkalan kita itu dapat menjadi ujian bagi diri kita sendiri ya. Nah, di Ibrani 5 ayat 12-14 nih, di sini dibilang, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, jadi kalau kita nggak mau bertumbuh, kalau kita masih ibaratnya kita masih minum susu terus, kita nggak mau mencoba makanan keras, kita nggak mau menyerang ke level-level yang baru, ya, di sini kita bisa ketinggalan loh teman-teman. Nah, di Ibrani 5 ayat 12-14 ini, judul perikopnya adalah awas jangan peringatan supaya jangan murtad. Nah, jadi pendek katanya, kalau kita nggak mau menyerang kedangkalan, kalau kita nggak mau bertumbuh ke arah makanan keras, teman-teman, hati-hati, jangan sampai kita murtad, teman-teman. Ya. Nah, dua poin cepat aja untuk kita bisa stay deep gimana supaya kita bisa menyerang kedangkalan dan stay deep ya di tempat yang dalam bersama dengan Tuhan. Yang pertama, selalu cari yang namanya kehendak Allah. Ambil waktu untuk berdoa,
untuk baca firman, untuk mengetahui apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, bukan cuma sekedar pelayanan di gereja, bukan cuma sekedar main musik, tapi benar-benar cari tahu melalui permainan musikmu Tuhan mau apa dalam hidupmu. Ya, melalui pelayananmu sebagai asyar Tuhan mau apa dalam hidupmu. Cari kehendak Tuhan selalu. Ya, dan yang terakhir, latihan tuntunan Tuhan. Ya, di sini bacaannya dari Yehezkiel 47, teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, di sini Yehezkiel melihat kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci dikatakan. Maksudnya di sini adalah Tuhan bekerja dengan cara khusus. Jangan bilang bahwa karena meninggalkan bait suci, oh kemuliaan Tuhan nggak ada lagi berarti. No, bukan itu maksudnya. Maksudnya di sini adalah Tuhan bekerja dengan cara khusus dan bukan lagi di dalam gedung-gedung gereja, ya. Nah, jadi cara Tuhan bergerak itu berbeda dari yang kita pikir. Jadi sekali lagi, latihan untuk tuntunan Tuhan supaya kita benar-benar tahu yang Tuhan mau itu apa. Bukan berdasarkan pengertian kita sendiri, tapi berdasarkan apa kehendak Tuhan yang Tuhan menyatakan dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, selamat menyerang kedangkalan teman-teman, dan aku percaya kita semua pasti akan terus naik dan bukan turun menjadi kepala dan bukan ekor. Maju terus di dalam Tuhan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur ya Bapak untuk kesempatan kami boleh sharing dengan firman-Mu pada hari ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya kami boleh senantiasa menyerang kedangkalan kami, supaya kami boleh senantiasa terus mengupgrade diri kami di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami semakin hari boleh semakin punya pengenalan yang benar akan Engkau, boleh semakin punya pemahaman yang benar tentang apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk terus mau diproses, untuk selalu setia di dalam Engkau, dan tidak pernah jemu-jemu, tidak pernah berhenti untuk memandang kepada Engkau selalu Tuhan Yesus. Biar melalui karya-Mu dalam kehidupan kami boleh nyatakan kemuliaan-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk pimpinan-Mu, untuk tuntunan-Mu senantiasa dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami terus ya Tuhan untuk bergantung kepadamu, dan kami menyerahkan kehidupan kami senantiasa untuk Kau pakai sebagai alat kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di next Gen Online Service berikutnya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.